الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. وبعد yang saya hormati para jamaah ikhwani wa akhwati jamaah Masjidul Muhajirin yang dirahmati Allah, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui dan kita imani bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulnya yang menyampaikan kesaksian Allah. Kesaksian Allah bahwa Allah telah memberikan petunjuk, bimbingan, peringatan dan kabar gembira bagi umat manusia, agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti di hadapan Allah mengatakan bahwa kami tidak tahu untuk apa kami diciptakan, kemana kami akan pergi, dan bagaimana cara hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah. Itu merupakan misi yang diamanatkan pada Nabi kita. Allah berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau sebagai seorang saksi. Nabi akan berdiri di hadapan umat manusia bersaksi bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada mereka. Hingga satu kali para jamaah sekalian, ketika Nabi sedang bersama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Ibnu Mas'ud mengatakan, kaifa aqra'u 'alaika al-Qur'an wa 'alaika unzil? Gimana saya akan bacakan Quran padamu sedangkan kepadamu diturunkan? Dijawab oleh beliau, inni uhibbu an asma'u min al-ghairi. Saya suka kalau mendengarkan Quran dibacakan oleh orang lain. Ibnu Mas'ud terkenal orang yang memiliki suara yang amat indah. Beliau membaca dari mulai awal suratul Nisa hingga tiba pada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Bagaimana nanti wahai Rasulullah, ketika setiap umat kami hadirkan saksi mereka, Rasul yang diutus di tengah mereka atau terus para Rasul, dan kami akan hadirkan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi atas mereka. Rasulullah akan berdiri di hadapan Allah, lalu akan bertanya kepada kita semua, apakah kau telah berikan peringatan kepada mereka? Apakah yang mereka lakukan semua ini sesuai dengan apa yang kau sampaikan pada mereka? Maka Nabi akan menyampaikan kesaksian yang benar pada saat tersebut. Sungguh celaka orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari tersebut orang-orang yang kafir dan orang yang menentang Rasul berharap kalau mereka diratakan dengan tanah, dan mereka tidak akan mampu menyembunyikan satu pun kebohongan. Ketika Nabi sampai pada ayat ini, langsung air matanya berlinang-linang. Dia minta Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaan Al-Quran.
Artinya Nabi betul-betul menyadari bahwa tugas amanatnya amat serius, dan Nabi khawatir terhadap umatnya nanti di hari kemudian nanti. Lalu saya bertanya pada para jamaah, tugas para ustadz, para ulama sebetulnya apa? Bukankah melanjutkan misi Nabi, menyampaikan kesaksian Allah, berarti menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat manusia, menyampaikan pesan Allah. Tapi yang terjadi pada saat ini, kebanyakan dari kita menyampaikan pesan-pesan pribadi, pesan kelompok, pesan golongannya, pesan madhab dan partainya. Akibatnya umat Islam yang seharusnya merupakan jismul wahid, satu tubuh yang menyatu, ternyata pada saat ini umat Islam telah menjadi tubuh yang tercabik-cabik. Tangannya terpisah dari tubuhnya, begitu pula kakinya, begitu pula kepalanya. Taubahnya bagikan umat yang mati, walaupun jumlah besar, tapi tak mampu untuk berbuat apa-apa. Dikalahkan oleh sekelompok kecil. Saksikan ketika umat Islam menyaksikan saudara-saudara mereka dibantai di depan mata mereka, sebagaimana yang terjadi di Palestina. Bagaimana sikap umat Islam? Kalau memang satu tubuh, satu disakiti, pasti yang lain akan merasakan sakit. Mesir sebagai tetangga menyaksikan saudara mereka di depan mata dibantai, tapi mereka menutup perbatasan. Bala bantuan tidak diizinkan untuk masuk. Para dokter, para medis kita berangkat ke Gaza bukan melalui Mesir, padahal Gaza itu bersepadan dengan Mesir. Kalau kita masuk ke wilayah Rafah di Mesir, sebelahnya langsung Gaza. Kita harus berputar melalui Yordania, di bawah pengawasan PBB, baru Israel mengizinkan untuk masuk. Sedangkan Mesir, walaupun dianggap sebagai negara merdeka, tapi tangan dan kakinya terikat, tak berani sedikit pun pemerintahannya untuk menyalahi Israel. Begitu pula Yordania, begitu pula Arab Saudi, begitu pula Emirat Arab, karena mereka sebetulnya bukan negara-negara yang merdeka. Para pemimpin mereka pemimpin-pemimpin yang betul-betul tunduk pada kepentingan Zionis demi menjaga keutuhan dan kedudukan mereka. Tapi alhamdulillah, Indonesia walaupun jauh, ternyata alhamdulillah tak henti-hentinya mengirimkan baik itu para medis, bantuan kemanusiaan, bahkan mendirikan rumah sakit di sana. Dan taruhannya nyawa. Tapi mereka berangkat ke sana memang dengan niat untuk mengabdi kepada Allah dan berjihad di jalannya. Jadi para jamaah sekalian, kenapa umat Islam sampai seperti ini? Bahkan di Indonesia mayoritas. Tapi apakah mampu umat Islam untuk menentukan pilihan seorang pemimpin yang betul-betul mewakili mereka, berjuang untuk kepentingan mereka? Yang terjadi, kita masyarakat Islam, termasuk ulama-ulamanya, hanya diundang pada saat kampanye. Didatangi, dikunjungi lembaga-lembaga mereka, selesai pemilihan, seolah-olah tidak pernah terjadi hubungan sebelumnya. Kita hanya sebagai alat, sebagai kendaraan. Oleh karena itu, tidak pernah hadirin sekalian apa yang diinginkan Allah dari kita semua dapat kita laksanakan. Akhirnya karena tidak berhasil di tengah arena kehidupan yang luas, kita berselisih di antara kita, memperdebatkan kunut dan tidak kunut, memperdebatkan juga hadirin sekalian orang yang meletakkan tangan di sini atau diluruskan, menggerakkan jari atau tidak menggerakkan. Habis waktu kita berdebat dalam persoalan sepele, masalah jenggot dan tidak berjenggot. Yang kalau kita perhatikan, tidak ada satupun persoalan ini yang dibahas dalam Al-Quran. Tapi hal-hal yang penting mengenai tauhid Allah, mengenai loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, semua itu hilang disebabkan karena kita sibuk
melakukan perdebatan dalam persoalan-persoalan yang tak berguna. Nah, dalam kesempatan ini, sebagaimana Rasul tugasnya menyampaikan kesaksian Allah, apalagi saya yang bukan Nabi. Kalau saya berbicara mewakili kepentingan saya atau nama pribadi saya, maka saya termasuk orang yang akan dicampakkan dalam api neraka sebelum para penyembah berhala. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Jadi bukan mewakili kelompok, bukan mewakili golongan, bukan mewakili mazhab, karena semua merupakan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Ayat ini amat penting untuk kita pahami. Karena ayat ini menjelaskan hubungan di antara kita dan sesama orang yang beriman, atau sejatinya hubungan antara kita dengan orang yang beriman, yang tidak dibatasi suku, bangsa, golongan, ataupun mazhab. Tapi ikatan di antara kita adalah iman kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, yang benar-benar beriman, yang bersaudara dalam iman. Kalau tidak, persaudaraan apapun yang mereka jalin bukan atas iman, mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah terangkan wal mu'minun, menggunakan alif lam menunjukkan arti pembatasan di sini. Orang-orang yang benar-benar beriman dari kalangan pria maupun wanita. Bagaimana sejati orang yang beriman? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali sebagiannya. Kata wali ini indah sekali, bukan hanya cinta. Kata wali di sini sampai ada kecintaan di antara mereka atas dasar iman. Sebagian mereka menjadi pelindung, pembela, penolong sebagian yang lain. Itu merupakan ketetapan dari Allah. Berarti yang kaya menjadi wali yang miskin, yang kuat menjadi wali yang lemah, yang berilmu menjadi wali yang bodoh. Bukan yang berilmu membodoh-bodohi yang bodoh, membiarkan mereka hanyut dalam kebodohan, tapi yang berilmu justru mendidik orang-orang yang bodoh agar betul-betul menjadi orang-orang yang cerdas dan merdeka, seperti yang dilakukan Nabi kita, para sahabat terhadap umat. Bilal kan seorang hamba sahaya, tapi diangkat kedudukannya sejajar dengan Rasul, sahabat Rasul. Salman Al-Farisi dari Persia, orang yang tidak dipandang oleh bangsa Arab karena kefanatikan mereka, tapi bagaimana Rasul mengangkat derajatnya sebagai sahabat, bahkan keluarga Rasul. Tapi Abu Lahab, paman Nabi, Allah campakkan dirinya bahkan dengan laknat dan kutukan, tabat yada Abi Lahab. Ini Islam. Ya, seharusnya kita sebagai penerus Nabi, kita memuliakan sesama orang yang beriman. Jangan melihat mereka dengan sinis karena beda madhabnya, sektenya. Ini semua bukan merupakan batasan yang Allah buat, batasan yang kita buat. Jadi kata wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd menjelaskan hubungan yang sebenarnya di antara sesama orang yang beriman. Oleh karena itu seorang mukmin bisa dia menyaksikan saudaranya yang beriman butuh, dia tidak dapat mengelak. Dia wajib untuk membantu. Jangan mengatakan zakat saya 2,5% telah habis, berarti dia tidak betul-betul beriman. Terpanggil secara otomatis sebagaimana Abu Bakar membebaskan Bilal, sahabat-sahabat Nabi membebaskan orang-orang yang beriman, kemudian menempatkan mereka pada kedudukan yang begitu indah. Itu juga seharusnya kita lakukan. Tapi kita dibatasi oleh 2,5%. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka berinfak 10%, belum lagi infak mingguan di gereja mereka. Mereka memberikan dana mereka untuk mengajak orang Islam yang fakir masuk Islam, masuk agama mereka. Sedangkan kita dengan kepelitan
kita mengusir saudara-saudara kita dari agama mereka karena tidak ada kecintaan. Akhirnya mereka masuk dalam perangkap pinjol yang begitu marak pada saat ini iklannya. Ada kami, ada ini dan lain sebagainya. Karena mereka tak mampu membayar, tahu-tahu datang, kalau kamu ingin bebas hutang, pindah masuk agama kita. Atau disuruh melakukan tindakan kriminal. Ini jelas-jelasan penjajahan terhadap masyarakat kita, individu kita. Negara sudah terjajah karena hutangnya terhadap pihak luar. Harus mendengarkan dikte mereka. Tahu-tahu kita membiarkan masyarakat Islam di depan mata kita yang butuh tanpa kita bantu. Akhirnya mereka mengambil pinjaman online dengan bunga yang selalu. Kemana perginya loyalitas kita pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman? Jadi orang yang beriman, pria ataupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, bersama-sama mereka berjuang untuk mensosialisasikan nilai-nilai ma'ruf universal. Allah katakan ma'ruf karena apa? Karena yang diajak ini bukan hal yang asing, tapi nilai-nilai universal yang diketahui oleh setiap manusia, baik dia beriman maupun tidak beriman. Tapi kalau kita berlaku dusta, khianat, aniaya, ini pelanggaran terhadap nilai-nilai universal yang difahami oleh setiap manusia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan bersama-sama menolak dan menentang. Kalau kita bersama-sama, apa yang tidak mampu kita selesaikan? Yang mengherankan, ketika umat Islam berpangku tangan terhadap penderitaan saudara mereka, tahu-tahu negara-negara barat berdemo hari ini sekalian menentang Israel. Rakyat Israel yang melakukan imigrasi besar-besaran meninggalkan negeri mereka menuju ke Eropa, Prancis menolak untuk menampung mereka, bahkan menolak untuk menyewakan dan Prancis rumah-rumah mereka untuk rakyat Israel yang hijrah karena dianggap melakukan genosida. Karena kalau Israel bisa melakukan hal tersebut terhadap rakyat Palestina, bisa juga mereka lakukan terhadap mereka. Sekian banyak pelajar-pelajar mahasiswa rela dipecat, dikeluarkan dari kampus mereka di Amerika karena menolak genosida. Sedangkan kita umat Islam berpangku tangan asyik memperdebatkan hal-hal yang tidak termasuk dari prinsip-prinsip agama kita. Wa yuqimuna shalah, juga bersama-sama mendirikan sholat, bukan hanya sholat, tapi mendirikan sholat. Beda antara mendirikan sholat dan mengerjakan sholat. Di rumah kita mengerjakan sholat, tapi kalau di masjid bersama-sama kita mendirikan sholat. Sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakat, yang meramaikan rumah-rumah Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Jadi selagi kita mampu sehat, laki-laki seharusnya bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Bukan hanya sholat bersama-sama, tapi juga mau tahu bagaimana kondisi keadaan saudara kita yang susah, yang mengalami cobaan, yang mengalami penderitaan. Kita selesaikan bersama-sama di rumah Allah, hingga apa yang kita lakukan terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendirikan sholat berjamaah, mengeluarkan zakat juga secara berjamaah. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasul juga secara berjamaah. Lain kalau kita melakukan ketaatan berjamaah sama sendiri-sendiri. Seperti bedanya bulan Ramadan sama kita puasa di luar Ramadan. Pada suasana Ramadan, subhanallah, hati kita betul-betul sumringah, gembira, bahkan tidak berat untuk kita mengeluarkan kebaikan. Tapi kalau kita puasa Senin Kamis, ya, kita rasakan berbeda rasanya dengan suasana Ramadan siang maupun malam. Itu keberkahan berjamaah puasa. Ulaika sayarhamullah, mereka orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dari ayat ini para ulama Islam yang mendalami Al-Quran
melahirkan kewajiban yang kedua yang bersifat universal di antara umat Islam. Kita semua tahu bahwa kewajiban yang Allah wajibkan atas kita itu terbagi dua. Ada yang namanya fardu ain, ada juga fardu kifayah. Kalau fardu ain seperti yang kita kerjakan bersama-sama sholat, wajib atas kita setiap mukallaf. Berpuasa, berzakat bagi setiap orang yang mampu, berhaji ke tanah suci merupakan fardu ain buat kita semua. Nggak bisa sama sekali digantikan oleh pihak lain. Lalu kalau kita berbicara mengenai fardu kifayah, apa sebetulnya dimaksudkan dengan fardu kifayah? Definisi kita ini, definisi sebagian fuqaha terhadap fardu kifayah ini, definisi yang betul-betul amat rapuh. Satu kewajiban yang kalau dilaksanakan oleh sebagian gugur dari yang lain. Definisi ini akhirnya apa? Melahirkan sikap mengandalkan. Betul tak? Sedangkan yang tidak melakukan tidak dituntut oleh perasaan tanggung jawab. Betul tak para jamaah sekalian? Lalu contohnya apa? Memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah, itu masuk dalam kategori fardu kifayah. Contoh-contoh yang amat sempit. Padahal fardu kifayah ini merupakan satu kewajiban yang amat luas. Kewajibannya sama dengan fardu ain, ketegasannya, tapi jangkauannya amat luas. Yang dinamakan fardu kifayah itu adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap mukmin sesuai dengan kifayahnya, dengan kemampuannya. Satu kewajiban. Jadi al-fariidhah allati furidat ala kulli mu'minin hasab istita'atihi wa imkaniyatihi. Kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap orang yang beriman, pria ataupun wanita, sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Oleh karena itu kewajibannya beragam, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Seorang ulama kewajibannya menyampaikan amanat Allah. Apapun resikonya, orang suka tidak suka, kewajibannya menyampaikan. Bukan hanya menyampaikan apa yang menyenangkan masyarakat, tapi menyampaikan pesan Allah apa adanya. Kira-kira tugasnya berat nggak? Tapi kalau menjadikan dakwah sebagai kendaraan untuk dunia, dia menyampaikan dakwah yang menyenangkan buat masyarakat, berkolaborasi dengan para penguasa, atau menyenangkan para pengusaha walaupun usaha mereka tidak benar, tetap didoakan supaya usahanya lancar. Pejabat yang tidak baik didoakan supaya terus jabatannya bisa apa? Supaya bisa terus memberikan dia. Ini bukan pesan Allah, tapi dia menyampaikan apa adanya terhadap setiap orang, disukai atau tidak disukai. Jangan juga menyampaikan pesan golongan. Tugas ulama alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Itu yang menyampaikan risalah Allah, mereka tidak takut kepada seorang pun juga kecuali hanya pada Allah. Maka ulama yang menyampaikan pesan Allah dan tanggung jawab mereka, insya Allah umat akan cerdas, akan mengalami pencerahan. Tapi kalau ulama menyampaikan pesan pribadinya, kepentingannya berkolaborasi dengan para pengusaha atau para penguasa, atau dimanfaatkan pada saat kampanye untuk kepentingan mereka, ini betul-betul merupakan ulama su, bahkan masuk dalam kategori dajjal. Nah, kalau ini kewajiban ulama, nggak mungkin dong orang yang tidak tahu menjalankan kewajibannya. Betul tidak? Jadi kewajiban yang berilmu. Orang yang awam yang tidak berilmu nggak mungkin bisa melakukan hal ini. Tapi mereka punya kewajiban lain. Yang kaya, kewajiban mereka dengan kekayaan dan usaha mereka, bagaimana menopang pilar ekonomi umat. Bukan sendiri-sendiri, ya.
yang berjuang dalam bidang dakwah mendapatkan dukungan dari mereka-mereka yang berjuang apa? Dalam bidang ekonomi. Seperti Sayyidah Khadijah mempersembahkan miliknya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena mereka yang hidup di arena ekonomi tidak merasa mereka bertanggung jawab, cukup mereka memberikan sumbangan ala kadarnya, akhirnya untuk membangun masjid harus kerincing-kerincing di pinggirnya, memperbarukan martabat kehormatan umat Islam. Untuk perjuangan di arena dakwah juga, orang-orang Nasrani mereka punya lapangan terbang di pedalaman-pedalaman, sedangkan ulama Islam karena mereka tidak memiliki sama sekali yang mendukung, akibatnya apa? Mereka berharap dari umat yang didakwah. Kalau Nabi dulu menyelesaikan problema umat, mereka bergantung lama-kelamaan muncul hubbud dunia. Yang tawarannya besar, yang amplopnya besar, itu yang sering dikunjungi. Tapi kalau daerah-daerah yang miskin dan minus, mau ngapain kita kesana? Akhirnya dakwah bukan lagi untuk Allah, ya, lama-kelamaan niat mereka dibelokkan untuk dunia. Yang punya kepandaian dengan kepandaiannya, skillnya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, ulama-ulama pewaris para rasul menyampaikan pesan Allah. Sedangkan para pejabat menjalankan amanat Allah dengan betul-betul melindungi umat dan masyarakat, baik aparat TNI-nya, kepolisiannya, maupun aparat yang menjadi pejabat-pejabat tinggi negara dari kalangan sipil. Kalau mereka tidak melaksanakan, mereka berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka beralasan Indonesia bukan negara Islam, Allah tidak mau tahu. Seluruh bumi Allah milik Allah. Kamu terima untuk keselamatan kamu, tidak kamu terima, kamu bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya hadirin sekalian, kolaborasi terjadi antara pejabat, ulama, dan siapa? Dan pengusaha. Rakyat yang menjadi korban. Orang Arab mengatakan kama faril aitam fi mahdubatil lihan. Seperti anak-anak yatim, orang miskin, ya, di tengah-tengah acara jamuan orang-orang yang hina. Mereka disepelekan, yang disambut dengan hangat, yang mendapatkan sajian yang bermacam-macam, justru orang-orang dari kalangan elit. Bahwa elit penguasanya, elit pengusahanya, termasuk elit ulama. Padahal tugas mereka menjadi pelayan umat, bukan dilayani. Jadi kita sama-sama berjuang menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Tapi yang sekarang terjadi, kita manfaatkan profesi kita, dakwah sebagai profesi untuk kepentingan kita. Jadi menyedihkan nasib umat pada saat ini. Dan saya lihat terang-terangan para jamaah sekalian, ulama tidak mendidik mental umat agar tidak menjadi masyarakat feodal. Kalau ketemu sama pejabat nunduk-nunduk, padahal pejabat yang menjadi pelayan kamu. Kamu sebagai tuan sebetulnya. Kalau ketemu orang kaya juga kita merendah. Ini sikap seperti ini hadirin sekalian, bukan rakyat yang merdeka. Seharusnya ulama mendidik umatnya sebagaimana Rasul mendidik sahabat-sahabat Nabi, di mana Islam memuliakan mereka, mengangkat martabat mereka, bukan justru mengikat mereka menjadi keledai dan mudah mendengar, menerima tanpa menggunakan akal mereka. Saksikan coba satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang menyampaikan narasinya di hadapan sahabatnya, Salman berdiri. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, di hati saya ada sesuatu, saya mesti sampaikan. Silahkan. Terus Salman bertanya, kita semua menerima bahagian bahan, ya, yang sama dari rampasan perang, ukurannya sama. Tapi kenapa pakaian kamu lebih panjang padahal tubuh kamu lebih tinggi? Ini kepala negara, ya. Kenapa pakaian kamu lebih panjang padahal tubuh kamu lebih tinggi, sedangkan kami hanya menutupi dengkul kami? Sayyidina Umar marah? Dia tidak marah. Dia mengatakan, coba jelaskan pada Salman ya bin Umar kepada anak, kenapa pakaian ayah kamu lebih panjang? Dijawab, bahagian saya berikan pada ayah saya
Karena yang menjadi bahagianya tidak menutupi lututnya. Jadi untuk membantu sang ayah menutupi, ya, bahagianya diberikan untuk ayah. Salman mengatakan, sekarang baru saya paham. Langsung duduk. Bagaimana antara pemimpin dan rakyat itu tidak ada apa? Kesenjangan. Dan rakyat mentaati pemimpinnya selagi mereka dalam kebenaran. Abu Bakar ketika naik dia mengatakan, saya dipilih oleh kalian dan saya bukan orang yang terbaik. Kalau saya lurus, bantu saya bengkok luruskan saya. Begitu juga sahabat yang lain. Tapi kalau kita lihat pada saat ini, umat Islam, sikap mereka kepada para pejabat, sikap mengemis, memohon, mengharapkan pemberian. Akhirnya yang dekat, yang menjilat diberikan, yang jauh terabaikan. Seharusnya bersama-sama mereka berjuang untuk saudara mereka. Nah, saya perhatikan negara-negara di barat, di Selandia Baru, Australia, mereka lebih cerdas dibandingkan kita. Padahal dulu mereka muda. Yang dibuang ke Australia itu para muda, yang dibuang ke Selandia Baru juga muda. Tapi sekarang mereka menjadi manusia merdeka. Mereka menuntut hak mereka dijaga, dilindungi. Kenapa? Karena mereka betul-betul telah keluar dari era perbudakan dengan pendidikan mereka, sedangkan kita ini justru menanamkan perbudakan di hati masyarakat kita. Jenis perbudakan di sini hadiskan bermacam-macam. Kita ingin bagaimana umat dibangkit bersaudara, saling mencinta, menyayangi, saling melindungi, dan saling membutuhkan. Bukan hubungan antara tuan dan budaknya, tapi hubungan persaudaraan yang penuh kecintaan. Bisa kita melihat saudara kita butuh, kita langsung tolong. Lemah, kita angkat. Sakit, bersama-sama kita tolong. Nah, kalau hal ini bisa kita lakukan dengan dasar kecintaan pada Allah, kita akan masuk dalam umat Nabi kita Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathalul kitab. Ini yang kita inginkan. Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi jangan yang kaya memandang remeh yang di bawah. Kamu juga akan butuh padanya. Jangan yang kuat memandang remeh yang lemah, tapi saling menghargai dan menghormati. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fardu kifayah itu para jamaah sekalian, boleh periksa Al-Qur'annya berkaitan dengan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, hadis Rasul al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Hadis-hadis ini semuanya menjelaskan apa yang seharusnya orang beriman lakukan. Saya menyampaikan dakwah kemana-mana tempat selalu mengajak kita bersatu dalam iman dan Islam. Tidak pernah saya sampaikan pesan pribadi atau kelompok. Terus sebagai orang mengatakan kalau itu pesan pelin-pelan. Jelaskan dong golongannya apa. Saya bilang, saya bingung kamu gunakan kata pelin-pelan ini. Apa dia punya interpretasi maknanya kira-kira? Orang yang berserah diri pada Allah mengajak bersatu dalam agama Allah, kamu katakan pelin-pelan. Aneh. Allah meninggalkan Islam sebagai nama yang dicintai, waraditu lakumul Islam madinah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau pesan Allah kamu anggap sebagai sikap pelin-pelan, berarti yang kamu ikuti bukan lagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya merasa miris sekali menyaksikan umat yang diombang-ambingkan, diharu-birukan, dipecah belah oleh hal-hal yang sepele. Maka saya merasa kalau masuk di satu majelis bertemu dengan umat seperti ini, lebih baik kita tidak duduk bersama mereka. Hanya akan membuat sakit hati kita, membuat kesedihan kita bertambah, dan akal kita tidak bertambah sempurna, tapi kita justru mundur ke belakang. Bukan hanya jalan di tempat, mundur ke belakang, berbicara dalam urusan-urusan yang sama sekali tidak ada manfaat. Nah, apa yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu tidak difahami dengan jelas, saya minta Bapak juga sampaikan pada orang lain. Saya datang bukan mengharapkan sesuatu atau cari apa? Cari masa atau viewer, tapi menyampaikan pesan.
Dan tidak mengharapkan imbalan. Saya setiap mengajar tidak mengharapkan imbalan dari tempat saya mengajar. Saya berharap menjadi bekal buat hari akhir saya. Tapi tolong apa yang Bapak dengar dan Ibu dengar sampaikan kepada umat untuk bisa menjadi apa? Ummatan wahidah. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Kita betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Allah. Bersama-sama kita ruku, bersama-sama kita sujud, bersama-sama berbuat kebaikan, bersama-sama saling mengingatkan untuk meninggalkan yang munkar. Dan mari kita perlakukan manusia dengan perlakuan yang baik, sebagaimana kita suka dihargai, hargai orang lain. Jangan gunakan kata-kata yang menyakitkan hati, yang menimbulkan kebencian, permusuhan, dan jangan kita menutup mata dari berita cobaan yang dihadapi saudara kita. Dan mari kita berjuang memerangi pinjol sama judi online. Saya betul-betul merasa menderita luar biasa mendengarkan keluh kesah orang yang datang saya kalau minta bantuan untuk menyelesaikan pinjolnya. Dan uniknya orang yang main di pinjol kalau sudah diselesaikan diberikan bantuan, besoknya balik lagi kalau punya kebutuhan. Ini tolong berikan peringatan, jangan sampai kita biarkan rakyat itu terjadi. Ini masalah pinjol kemudian meningkat pada judi online dan aplikasinya luar biasa banyaknya. Kalau kita buka, saya kaget luar biasa. Datang orang mengeluhkan suami istri yang ribut, istri yang pinjaman online, akhirnya bisa terjadi perceraian antara suami sama dia. Dan yang lebih jahat lagi apa? Begitu dia pinjam, kontaknya langsung apa? Seluruh kontaknya harus dibuka. Jadi dia bisa tahu semua orang-orang yang berhubungan dengan dia. Di telepon, kamu tahu nggak itu orang, teman kamu itu memperkosa, berbuat ini, berbuat itu. Semua yang jelek-jelek difitnah dikeluarkan. Sampai akhirnya yang bekerja di pekerjaannya dibusukkan namanya sampai keluar dari pekerjaan. Di tempat kita di sekolah insan mandiri saja, ada berapa guru dikeluarkan karena terlibat dalam pinjol. Karena mengajar sudah nggak fokus lagi. Dan diberikan penyelesaian masih mengulangi lagi perbuatan, mau bilang apa? Dan rata-rata mereka tidak jujur. Berapa utang kamu? Katakan 50 juta, ternyata utangnya sampai 150 juta. Nah kalau setiap orang kita pecahkan problemnya dengan cara memberikan pinjaman atau pemberian kepadanya, banyak orang yang lebih berhak. Kecuali kalau dia pinjam karena kebutuhan mendesak. Ini rata-rata pinjam ini untuk hal-hal yang berlebihan. Jadi mari kita jadikan masjid tempat wadah untuk menyelesaikan persoalan umat, orang yang butuh. Kemudian berikan nasihat juga untuk terlibat dalam pinjol, dalam judi online. Apalagi sekarang kita lihat, saya perhatikan di medsos kita ini beredar seks online yang lebih dahsyat lagi. Mereka bisa berhubungan dengan bebas, mengadakan perjanjian. Bahkan wanita yang sudah bersuami, pemuda-pemuda yang tidak punya pekerjaan ingin mendapatkan uang, menjadi permainan syaitan dalam mereka ini. Oleh karena itu awasi anak laki-laki kita, wanita kita, dan perhatikan juga keluarga kita. Kalau sudah tiba saatnya untuk menikah, menurut pendapat saya kalau kita punya kemampuan lebih baik nikahkan anak kita, walaupun pertama-tama kita berikan bantuan. Saya punya anak laki-laki 3. Tamat SMA, saya perintahkan untuk kawin. Bukan kawin besar-besaran, dia kawin sambil melanjutkan sekolah. Saya punya anak yang pertama, tamat SMA langsung menikah. Istri juga masih sekolah. Dia masuk ke kedokteran, selesai kedokteran, anaknya sudah besar. Yang kedua juga begitu dia tamat SMA, saya bilang pilih apa yang kamu suka. Langsung kita lamarkan. Yang ketiga tamat SMA, saya tanya siapa yang kamu suka? Dia tunjuk, saya langsung berangkat ke rumahnya, kita lamar pada saat itu. Orang tua yang setuju langsung kita nikahkan di bawah tangan. Kita bikin acara rame-rame, anak adatnya nggak harus besar. Cukup dengan berapa juta kita bisa nikahkan anak kita. Oleh karena itu saya anjurkan masjid menjadi tempat pernikahan. Habis sholat Jumat, siapa mau menikah? Kita umumkan jauh-jauh hari, sehabis sholat Jumat yang menikah datang.
Habis khutbah Jumat kita khutbah nikah, dia pulang ke rumah ada acara di rumah yang bersama tangganya. Kita di Mesir pengalaman di Al-Azhar dulu, ada Syekh Hafidh Abu Salamah di Mesir di wilayah Abbasiyah, ribuan orang yang sholat. Sebelum sholat diumumkan bahwa ada beberapa pasangan yang akan menikah. Jangan pulang dulu. Begitu selesai khutbah Jumat, Syekh Hafidh Abu Salamah khutbah nikah, dinikahkan satu persatu. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, mengadakan acara di rumah tetangganya. Besok sudah kerja lagi. Gak ada kata honeymoon buang-buang uang. Langsung kerja lagi. Mereka hidup bahagia. Uang yang mereka punya, yang mereka kumpulkan bukan untuk jalan-jalan, untuk bangun rumah, untuk bayar apartemen. Manfaatnya. Saya bilang sama anak perempuan saya, ketika dilamar, saya langsung nikahkan. Kamu mau ramai-ramai atau merumah? Merumah. Walaupun ala kadarnya kita bangunkan rumah buat dia, walaupun nggak punya apa-apa kan enak kan sekali. Betul? Kita kumpul sama anak-anak, saling membantu satu dengan lainnya. Ada yang sudah mampu usahanya, ada yang masih belum mampu, sampai sekarang masih kita bantu membantu. Daripada itu anak pacaran kesana kemari merusak kehormatan wanita, ya. Atau nanti waliyahulillah yang lebih parah lagi sampai menghamili wanita orang, atau terbawa oleh arus kebebasan. Jadi jaga anak kita, ku anfusakum wa ahlikum. Demikianlah para jamaah sekalian. Kita berharap para jamaah menjadi saksi sebagai ummatan wahidah kita kunu syuhada nas, meneruskan kesaksian Rasul menyampaikan kepada umat, taburkan rahmat dan perhatikan keluarga kita. Semoga Allah lindungi kita semua dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dikumpulkan bersama para muhajirin, jamaah masjid muhajirin, dikumpulkan bersama kaum muhajirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan, kita punya waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Silakan. Kita tahu lebih sulit menjadikan orang jujur daripada menjadikan orang pintar. Karena orang pintar belum tentu jujur, tapi orang jujur bisa jadikan pintar. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan hati di dalam diri kita agar ada selalu Allah di dalam hati kita? Mohon penjelasan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari kita mendengar kata iman diartikan dalam bahasa Indonesia percaya dan yakin. Betul? Ya. Maling, pencuri, percaya nggak bahwa perbuatan dia perbuatan dosa? Yakin, tapi dilakukan. Yang minum minuman keras juga percaya dan yakin bahwa minum itu perbuatan dosa, berbahaya, tapi dikerjakan. Apakah betul iman itu hanya yakin dan percaya? Jawabannya tidak. Allah jelaskan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu sedikit pun. Lalu diiringi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan harta mereka, jiwa mereka untuk iman mereka berjuang. Ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang benar. Saya mau tanya pada para jamaah, iblis beriman kan kepada Allah? Tidak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau dia beriman dia akan tunduk. Karena iman itu apa? Di dalamnya bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, bukan hanya merasa aman, tapi diiringi dengan ketundukan dan kepatuhan. Itu baru iman. Wa yaquluna amanna billahi war rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Mereka berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Tapi sewaktu mereka diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka berpaling. Wa ma ulaika bil mu'min, mereka bukan orang yang beriman. Jadi iman itu bukan hanya kepercayaan dan keyakinan, tapi amal yang diiringi dengan apa yang diyakini dan dipercaya.
Nah, seorang yang beriman tidak mungkin mencuri, tidak mungkin dia berbohong, tidak mungkin dia berzina, tidak mungkin dia berkhianat kalau dia beriman. Tapi kalau dia percaya, yakin bahwa Islam itu benar, Allah Subhanahu wa taala, Quran itu benar, tapi dilanggar semuanya, dia belum beriman. Sampai Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau waktu berzina, pada saat dia berzina, dia tidak beriman. Wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Begitu juga di saat dia mencuri, dia tidak beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Kalau dia minum minuman keras, pada saat dia minum, dia tidak beriman. Iman meninggalkannya. Kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu para jamaah yang perlu kita yakini pada diri kita, anak kita, bukan hanya menumbuhkan kepercayaan keyakinan, tapi bagaimana mendidik anak-anak kita, diri kita untuk beramal sesuai dengan apa yang kita imani. Maka tumbuhlah ketakwaan di hati kita. Ketakwaan ini yang akan membentengi diri kita. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Yang mau mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan petunjuknya, Allah tuangkan ketakwaan di hati mereka. Oleh karena itu, orang bertanya, Ustaz, kok mereka orang-orang Islam ya mengaku beriman tapi perbuatannya kok seperti itu? Mereka belum beriman. Iman diiringi dengan amal soleh dan akan dibentengi dari perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu anak-anak kita untuk menjaga iman mereka, pertama harus dijaga dari makanan yang haram. Makanan yang haram ini bisa merusak jiwa kita, menodai jiwa kita, sebagaimana makanan-makanan yang tidak sehat merusak tubuh kita. Orang tua makan dari yang halal, anak juga diberikan makanan yang halal, kemudian diberikan contoh kebaikan dari mulai dini. Si bapak kalau tidak ingin anaknya berbohong, jangan biasakan bohong. Tidak ingin anaknya berbicara kotor, jangan bicara kotor. Tidak ingin anaknya mencaci maki orang lain, jangan biasakan mencaci. Karena anak pertama-tama yang diserap itu kebiasaan dari orang. Orang tua yang suka mencaci, memaki kesalahan kemarin, anaknya pasti pandai memaki. Jadi butuh contoh dari orang tua. Kemudian biasakan dari mulai kecil ya, untuk berkata baik, berbuat kebaikan. Kalau soal nakal anak-anak itu biasa, tapi disikapi dengan cara yang baik. Kemudian dibiasakan, diberikan contoh bagaimana orang tua yang mendirikan sholat. Kalau bisa anak laki-laki dibawa ke masjid. Sibuk memberikan contoh di rumah. Berusaha menjaga diri kita demi menjaga juga anak dan keluarga kita. Dan makanan yang haram ini harus hati-hati. Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari yang di bumi ini segala yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ingin kalian makan yang haram supaya kalian terjerumus dalam perbuatan buruk, perbuatan keji, dan kalian berani berdusta atas Allah. Saya mau tanya, dosa pertama manusia apa? Memakan yang dilarang. Kakek kita kan, sebenarnya kita makan yang haram, akibatnya pakaiannya tersingkap. Itu yang diinginkan syaitan. Begitu seorang makan yang haram, maka syaitan langsung akan menjadi teman yang bersama kita. Oleh karena itu bukan sepele masalah yang haram. Hindari makanan yang haram untuk kita, untuk anak-anak kita, walaupun sederhana, tapi makanan yang haram ini akan memupuk kebaikan buat kita. Ada jamaah saya mengeluh, Ustaz, saya punya suami tadi sayang sama istri, sayang sama anak, peduli, bertanggung jawab. Setelah berapa tahun kemudian anak sudah mulai besar, kenapa dia mulai acuh terhadap istri sama anak? Tanggung jawabnya tidak diperhatikan. Saya tanya, sebelumnya usaha suami kamu apa? Dia bilang usahanya biasa, alhamdulillah usaha kecil-kecilan cukup buat kamu. Terus sekarang apa usahanya? Dia mengatakan usaha saya sekarang, suami saya
terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ke Saudi Arabia. Saya bilang, ini justru yang merusak suami kami. Dia mengirim wanita berangkat ke sana, ya. Kehormatannya banyak yang rusak, ya. Kamu sama dengan orang yang berjualbelikan manusia. Kemudian si laki-laki yang tadinya hatinya sensitif kalau ada orang mengeluh, lama-kelamaan sampai jeritan wanita yang menjerit pun karena diperlakukan tidak baik dan dia tidak diberikan, hatinya keras. Gara-gara makanan yang haram suami kamu jadi rusak. Sampai istrinya meninggal dunia, suaminya tetap dalam perangai. Jadi hati-hati makanan dari kewaliman. Ini yang merusak diri kita, merusak anak kita. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi seorang yang soleh, seorang yang mujahid, orang tua menjadi contoh, hubungkan anak dengan Allah dan jaga dari makanan yang haram. Insya Allah ketakwaan akan muncul di hati mereka. Wallahu a'lam. Satu lagi, saya menyatakan di RSPAD kebetulan. Silakan. Ada yang bertanya? Ini saya lihat jamaah muhajirin termasuk Masya Allah. Suasana sholatnya juga rapi, khusyuk, biasanya masjid kan ribut. Ini suasananya alhamdulillah Masya Allah tabarakallah. Cuma ada yang kurang. Yang muda belum masuk di masjid. Kenapa kok banyakkan orang-orang tua yang muda belum masuk ke masjid ini? Padahal anak-anak muda ini perlu dibiasakan di masjid kalau diadakan dialog ya bersama mereka. Karena orang tua mungkin nggak bisa akan menyampaikan pesan-pesannya. Anak muda nggak curhat depan orang tua rapi, tapi kadang-kadang dia menyimpan sesuatu. Jadi alangkah indahnya kalau apa? Kalau anak muda bisa ikut serta, bisa berdialog, memahami tuntunan agama. Kalau yang lain sudah alhamdulillah bagus-bagus semuanya. Menyambung tadi ada nggak amalan gitu tak agar kita terhindar dari godaan setan gitu saat amalan apa gitu? Baik. Sebetulnya amalan yang paling indah apa rasanya? Sholat. Cuma sholatnya diresapi di hati. Kebanyakan kita sholat tidak diresapi. Arti sholat dalam bahasa Arab artinya apa? Asal katanya sebetulnya dari wasala yasilu. Silaturahmi itu hubungan antara kita sesama saudara yang senang. Kalau sholat, kalau silaturahmi waw ini di depan, wasala yasilu silatan. Tapi kalau sholat waw ini dipindahkan ke belakang untuk menjelaskan hubungan hamba dengan Tuhan. Coba perhatikan Bapak. Kalau Bapak ingin berhubungan dengan lurah atau camat, kalau nggak melakukan perjanjian bisa. Apalagi dengan wali kota, apalagi dengan gubernur dan lain sebagainya. Allah dengan rahmat yang maha pengasih lagi maha penyayang, buka pintu setiap waktu. Kalau Bapak merasakan bahwa sholat ini bukan hanya rutinitas kewajiban, tapi komunikasi antara kita dengan Allah yang lemah dengan yang kuat, yang miskin dengan yang maha kaya. Kita merasakan hubungan yang begitu manis, mesra bersama Allah. Kira-kira mungkin nggak Allah kira-kira tidak akan menyambut doa kita? Tapi sholat kita selama ini gersang karena kita hanya melaksanakan sholat sebagai rutinitas kewajiban, tapi nggak merasakan bahwa sebetulnya merupakan komunikasi dengan Allah. Kalau kewajiban yang lain Allah sampaikan melalui Jibril, kalau sholat Allah undang Rasulnya untuk menerima kewajiban tersebut. Oleh karena itu saya merasa anugerah Allah yang paling besar sholat. Kita bisa mengetuk pintu Allah di malam hari, di siang hari, kapanpun juga, di daratan, di lautan. Allah bersama kita, tapi selama ini kita lengah dari Allah. Kita nggak merasa Allah bersama kita, kecuali pada saat kita butuh, tertekan, terjepit, baru ingat Allah. Pada saat kita senang, pada saat kita lapar, pada saat kita sukses beruntung, jarang kita yang ingat Allah. Mengatakan alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana. Kalau kita selalu ingat kepada Allah di waktu senang, pada saat kita mencicipi nikmat, pada saat sehat, pada saat susah, akan datang kepada kita lebih cepat daripada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ud'uni astajib lakum. Jadi Bapak, coba pada saat sholat resapi Allah di hadapan kita. Pada saat kita sujud menangis
Kalau belum minta pada Allah, kalau wajib mungkin terikat dengan jamaah kan. Di luar sholat wajib, pada saat sujud kita setelah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, menangis sujudkan air mata mohon pada Allah agar memberikan hidayah pada kita, pada anak kita, keluarga kita, agar memberikan ampunan pada kita. Kalau Bapak bisa meresapi hal ini, Bapak akan menjadi orang yang amat dicintai. Jadi nggak perlu kita datang ke kuburan keramat, kepada paranormal, kepada fulan. Bapak bisa menjadi orang yang mendapatkan karamah dari Allah. Didik orang untuk jadi apa? Jadi orang-orang yang betul-betul mandiri berhubungan dengan Allah. Jangan kita merasa seolah-olah kita ini nggak dihiraukan oleh Allah. Allah menghiraukan hambanya yang datang. Jadi Bapak coba mulai sekarang resapi sholat, menghadapi persoalan sholat, resapi bacaan kita, tasbih kita, tahmid kita. Pada saat sujud, kalau nggak bisa bahasa Arab, Allah paham nggak bahasa Indonesia? Sholat itu komunikasi. Setelah baca yang bagus, Subhana rabbiyal a'la, mohon pada Allah. Saya pernah bergetar, saya punya hati air mata berdinang-dinang ketika saya bersama jamaah haji berangkat ke tanah suci, sholat sunnah di Madinah. Kebetulan di samping saya ada seorang Kapolda. Kapolda itu terkenal soleh, Kapolda Jawa Tengah pada saat itu. Kita tahun 90-an tahun berapa. Begitu dia masuk sholat sunnah di Masjid Nabawi, setelah dia baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia mulai mengungkapkan dosanya, kesalahannya, mohon ampun pada kita yang dengar getar tuh hati semua. Jadi Bapak ini nggak ada sama sekali penghalang antara Bapak dengan Allah. Tiap saat, kapan saja, di mana saja bisa berhubungan dengan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Maka sholat dikatakan sebagai afdhalul amal. Sholat merupakan amal yang paling utama. Mudah-mudahan Bapak semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak juga diberkahi, keluarga kita, Allah jaga iman kita, Islam kita,